Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau share pengalaman saya membuat pupuk alami. Pupuk alami itu macam-macam ya. Ini dari kulit telur. Ini dari sampah, sisa sampah buah-buahan. Jadi dari jus, sisa jus saya buat jus. Nah, pindah ke sini. Ini juga ada kulit bawang merah. Nah, ini sudah 3 hari, baunya masih bau asam banget. Tapi nanti pada saat dia sudah jadi fermentasinya, dia akan wangi buah-buahan. Jadi kita akan tahu kapan kita bisa pakai pada saat dia sudah tidak bau lagi. Nah, ini isinya selain ampas buah-buahan, saya masukkan air beras dan gula. Gula itu fungsinya untuk merangsang fermentasinya ya. Kemarin saya tambahin gula merah, boleh apa aja, boleh gula putih juga boleh, air kelapa juga bagus sebenarnya ya. Nah, ini dibiarin, ditutup saja. Kenapa ditutup? Supaya pertama nggak bau banget, yang kedua nggak ada laler, yang ketiga binatang-binatang juga nggak ada. Tuh, dia tidak ada ulatnya, tidak ada belatung-belatungnya sama sekali. Ini baru dibuka sebentar, lalat langsung datang karena memang masih bau ya. Ini nanti setelah waktunya. Jadi kemarin saya bikin itu hari ke-6 itu sudah tidak bau, sudah tidak ada bau asam busuknya, enggak, karena udah kembali ke bau buah. Nah, ini nanti saya kepengen bikin sampai 10 hari. Setelah itu kita akan saring, lalu kita letakkan di botol-botol aja. Itu bisa kita pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Dia disimpan itu udah nggak terlalu tidak berbuih lagi kalau sudah sampai ke tahap fermentasi sempurna ya. Nah, ini seperti ini. Nah, tadi pagi saya juga ngumpulin cangkang telur. Cangkang telur ini bagus banget, mengandung kalsium, banyak manfaatnya buat tanaman. Nah, ini cangkang telur ini dicuci bersih, kemudian dikeringkan, lalu di blender. Ini disimpan aja di sini, disimpan di sini. Nanti makainya sedikit-sedikit. Nanti saya akan praktekkan cara pemakaiannya. Nah, ini koleksi kaladium saya. Dulu waktu belinya semuanya masih bayi. Ini juga masih bayi, kecil banget. Ini apalagi ya? Ini kalau belinya gede mahal ya. Jadi saya belinya waktu masih bayi. Ini juga. Nah, ini yang gede banget ini juga dulu belinya waktu masih bayi tuh. Kaladium ini lebih mudah menurut saya dibandingkan aglonema ya. Asal kita tahu caranya. Untuk aglonema sendiri saya juga masih belajar, butuh penanganan yang khusus. Tapi kalau ini enggak sebenarnya. Kalau kaladi ini atau kaladium ini, dia syaratnya cuman tanahnya tidak boleh kering. Jadi harus lembab. Kalau teman-teman lihat nih ya. Tuh, ini lembab. Lembab tapi poros. Poros itu artinya pada saat disiram airnya langsung menyerap turun ke bawah. Kalau misalnya dia tidak poros, maka dia akan becek. Becek itu akan membuat busuk akar. Jadi pemilihan media itu sangat penting. Pemilihan media itu sebaiknya media yang membuat dia itu poros, benar-benar yang tidak membuat dia keras tanahnya. Jadi campurannya bisa sekam bakar, bisa sekam padi ya, tanah gembur, kompos dan lain-lain. Nah, syarat kedua sebaiknya kena sinar matahari supaya warnanya itu keluar nih. Kalau dia tidak kena sinar matahari, biasanya warnanya tidak sempurna keluar seperti ini. Nah, ini kan warnanya sempurna karena dia terkena sinar matahari, walaupun tidak kena sinar matahari yang sangat panas. Jadi 2 poin sudah. Nah, poin ketiga adalah kaladium ini syarat dengan nutrisi. Dia rakus banget sama nutrisi. Untuk membuat dia sesubur ini, kita harus memberikan nutrisi yang cukup kepada mereka. Nah, yang saya lakukan, saya setiap hari menyiram mereka dengan air beras. Air beras itu juga manfaatnya banyak banget, nutrisinya banyak banget. Ini sebagian, masih ada sebagian di sana kaladium saya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat mereka subur-subur ini karena memang diberikan nutrisi. Sama seperti manusia. Manusia butuh nutrisi untuk makan. Tanaman juga. Setiap sore saya siram dengan air beras. Lalu
Ini nanti kalau jadi ya, ini juga akan saya lakukan untuk minimal 2 hari sekali, nanti dicampur sama air. Jadi ini nanti ekstrak pupuk organik ini, ekstrak ditaruh di botol, nanti dituang dicampur sama air atau dicampur sama air beras yang akan kita siram setiap hari. Ini menambah nutrisi. Nah lalu ini sih kita contohkan langsung caranya. Ini diberikannya seminggu sekali aja nggak apa-apa ya, karena dia nanti juga menyerapnya lambat si cangkang telur ini. Jadi dibolongin area tanahnya. Kenapa harus dibolongin? Karena supaya waktu disiram dia tidak lari-lari keluar gitu ya. Nah, letakkan 1 sendok aja cukup. Udah, ditutup kembali. Jadi pada saat disiram dia tidak ditutup kembali. Dia tidak terbuang percuma. Nah, kalau teman-teman lihat ini juga ada, ini pupuk dekastar, bentuknya kayak pelet, bulat-bulat. Ini dia slow release, jadi 6 bulan sekali aja. Dikasih sesendok kecil aja, nanti dia akan slow release, dia akan meresap pelan-pelan. Nah, demikian perawatan yang bisa dilakukan sehari-hari, mudah banget. Semua bahannya ada di lingkungan kita. Semakin kita rawat mereka dengan memberikan nutrisi yang cukup, maka mereka akan membalas budi kalau istilahnya saya ya. Mereka akan berbakti gitu loh dengan tumbuh subur seperti ini. Dan puas banget lihatnya, bahagia banget lihatnya pada saat tanaman-tanaman ini tumbuh dengan subur dan mereka dicukupi nutrisinya. Yuk kita berkebun dari rumah, menghijaukan rumah kita dengan tanaman-tanaman yang memberikan kesenangan buat mata kita, membahagiakan dan menyumbangkan oksigen kepada lingkungan kita. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.